Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Dini cek. Hanya Vanli ya yang tidak hadir hari ini. Kenapa Vanli? Sakit. Kayaknya efeknya dia jatuh itu ya. Iya, dia kan pernah jatuh tuh. Iya, tapi berdampak kayaknya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hereditas manusia. Baik. Gimana kemarin PR-nya Bu Dini sudah dilakukan penyelidikan? Kalian ada penyakit bawaan apa sih dari keluarga masing-masing? Nah, jangan jawab dulu, kita lanjut dulu ya. Kita bahas nanti. Hari ini kita akan menerapkan prinsip pewarisan sifat pada manusia. Mana yang ikut gen yang di tubuh? Apa sih gen tubuh namanya? Bukan. Apa? Bukan. Huruf depannya A. Autosom, betul. Dan yang ikut di gen yang membawakan kelamin yaitu genosom, ya. Jadi mana yang ikut autosom, mana yang ikut genosom? Mana yang ikut kromosom X atau kromosom Y? Nah, kita akan pelajari hari ini. Nah, kita mau lihat dulu video. Nah, ini belum colok. Oke. Ratu Victoria, Ratu Inggris yang membesar selama 63 tahun pada tahun 1837-1901 memiliki penyakit yang diwariskan pada keturunannya yang tersebar di banyak kerajaan di seluruh Eropa. Lalu sekarang, nah kita perhatikan dulu videonya. Hemofilia adalah penyakit mutasi genetik turun-temurun yang mengganggu proses pembekuan darah. Salah satu penderitanya yang terkenal adalah Ratu Victoria, sang nenek dari. Walau Ratu Victoria sendiri tidak merasakan gejala langsung dari hemofilia, ia mewariskan penyakit ini ke anak laki-lakinya, Leopold, dan dua anak perempuannya, Alice dan Beatrice. Karena hemofilia, Prince Leopold meninggal di usia 31 tahun karena pendarahan yang parah meskipun penyebabnya sepele. Sementara itu, Princess Alice mewariskan hemofilia ke anaknya, Alessandra yang kemudian menjadi Sarina, Maharani Rusia dan dilanjutkan lagi ke anaknya, Alexei. Penyebaran luas dari penyakit hemofilia Ratu Victoria salah satunya disebabkan oleh ambisi Ratu Victoria dalam menjalankan pemerintahan dan memperluas pengaruh kerajaan Inggris. Salah satu caranya adalah dengan anaknya dengan anggota-anggota kerajaan lain di Eropa. Alhasil hemofilia yang sudah diturunkan lagi ke generasi berikutnya di berbagai penjuru Eropa dan penyakit ini dijuluki Royal Disease. Saat ini keturunan Ratu Victoria sudah tersebar di Inggris, Spanyol, Swedia, Norwegia, Denmark, Romania, Yunani, dan Rusia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan kemajuan dunia medis, dampak dari hemofilia yang diturunkan oleh Ratu Victoria sudah tidak tampak lagi pada keturunannya sekarang. Oke. Nama penyakitnya yang tadi dijelaskan apa? Betul. Hemofilia ini tadi diwariskan oleh siapa? Orang tua namanya siapa? Ratu Victoria. Laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Berarti dia itu XX atau XY? XX. Dampaknya apa hemofili? Darahnya sulit membeku. Memangnya kenapa kalau darahnya sulit membeku? Bila terluka, harusnya itu kan kita cepat sembuh ya, cepat menutup ya. Tapi kalau tidak cepat sembuh maka pendarahan terus begitu ya. Kira-kira kalau menstruasi jadinya gimana tuh? Nah, parah banget ya berarti ya. Kalau gitu jenis gen yang dibawakan itu apa? Autosom atau genosomnya? Berarti dia
Hemofili ikut di mana? Autosom itu apa sih? Hah? Yaitu di sel tubuh. Kalau ini di sel kelamin. Kira-kira itu di mana? Tubuh atau kelamin? Ini dibawa oleh, bener ya, diturunkan oleh turunan yang ini kan, menurunkannya di sini, betul. Nah ini nanti akan kita pelajari lebih dalam anak-anak. Nah kita lihat lagi, mengapa ada sifat tertentu yang bisa muncul berulang di keluarga yang beda generasi? Karena adanya diwariskan lewat gen. Oke, lanjut. Bagaimana dengan diri kalian? Nah ini PR-nya ya. Adakah penyakit yang beresiko diturunkan oleh orang tua? Enggak ada, aman. Ada yang orang tuanya punya penyakit menurun dulu kakeknya? Ada? 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 Diabetes? Ada yang punya diabetes? Jantung? Tapi kalian, sekarang diabetes enggak? Kok bisa enggak? Padahal orang tua kalian kayak gitu. Belum. Nah, coba diingat-ingat. Nanti kita jawab di akhir ya. Atau tahukah kamu golongan darahmu? Tahu ya. Kemarin kita udah tahu tuh Tere, walaupun kok beda dari orang tuanya, setelah kita urut-urutkan ternyata anak kandung ya. Orang tuanya golongan darah apa Tere? B, dua-duanya. Kok Tere bisa golongan darahnya O? Nah, gitu ya. Oke, nah anak kandung ternyata. Sekarang kita coba, ada yang sudah coba ini? Udah selesai? Yo, anak-anak silakan masuk ke Boyground, namanya dulu Quizzes ya. Atau kalian buka di Moodle kalian, di e-learning Smako lalu join. Bu Dini mau lihat nih, gimana pembelajaran yang kemarin. Apakah bisa 100% hari ini? Sehingga kita lanjut ya. Lanjut materi. Wih. Bawing betul 8. Kenzi betul 7. Ada yang kepencet. Ayo, yang lainnya ditunggu sama Bu Dini hasilnya. Udah masuk semua? Cepat 5 detik ya. Terkejut ya kalian ya. 5 detik saja untuk melihat apakah pembelajaran kita berhasil. Adakah materi yang perlu Bu Dini ulang? Oke, ini masih ngeran ya. Oh ya, Trivena bisa? Join lagi nggak bisa ya? Bisa, oke. Lihat, oh Bawing masih juara satunya Bawing ya. Oh Tere dan Bawing sama-sama betul 8. Kenzi nih, Kenzi, Yohana 7. Ini masih on progress, Yohana atau sudah selesai? Udah selesai ya? Oke. Wah, ternyata masih ada yang belum paham ya. Bu Dini akan lihat bagian di mana yang masih sulit. Oke, jaringan. Oh, aduh, mempengaruhi ya jaringannya. Wih, Michiko betul 9. Wah, ini juara barunya ya. Oke, terima kasih. Berarti karena kalian sudah rata-rata betul 7 ya, ada yang 6, 5. Wah, ini perlu lihat lagi ya untuk mereview pembelajaran kemarin. Yang belum paham mana, tapi sebagian besar sudah bisa, maka kita akan lanjutkan ke dalam, nah ini dia, pertemuan kita. Anak-anak di Moodle juga sudah ada LK yang kalian kerjakan bersama kelompok hari ini.
silakan dilihat LK-nya. Ya, LK-nya sudah ada ya, LK hereditas manusia. Nah ini. Oke. Ada albino, buta warna, dan sindrom Down. Ini bertujuh ya, 7 orang. Nanti Magda ikut sini ya, 7 orang. Yang di belakang ada 7 juga. Yang sini juga 7. Karena itu nanti ada yang dalam satu kelompok ada yang pilih 2 materi yang sama. Begitu ya. Karena kita ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ya, nanti masing-masing orang dalam anggota kelompok silakan memilih materinya, bisa memilih albino, buta warna, atau sindrom Down. Maka dalam kelompok ada yang, perhatikan, yang buta warna albino berarti ada 2 orang, buta warna 2 orang, demikian juga yang sindrom Down 2 orang. Maka orang yang ke-7 silakan pilih salah satu. Bisa? Sudah disepakatin? Sudah. Kalau sudah, maka Bu Dini akan memberikan, ya, membagi seperti ini ya. Yang albino ada di sebelah sini. Ini 1A dan 1B. Jadi nanti yang pilih albino, satu kelompok kan ada 2 orang. 1A di depan, 1B di belakang. Lalu buta warna di tengah. Dan yang terakhir, yang Down ada di ujung A dan B. Silakan Bu Dini bagikan, nanti kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, Bu Dini akan bagikan kertas. Kita akan membuat mind map anak-anak. Ya, lalu di mind map itu mencakup pertanyaan yang harus dipecahkan. Begitu ya, dijawab pertanyaannya dalam mind map. Bisa? Oke. Maka sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya yang albino, buta warna, sindrom Down. Silakan berdiri. Yuk. Lalu jangan lupa mejanya diatur ya, didekatkan. Disepakati dulu, disepakati. Sini, disepakatin dulu dalam satu kelompok dulu. Kalian sepakatin apa dulu? Kamu disepakatin di sini ya? Kamu ikut yang mana? Kalian sepakatin ya. Tinggal A atau B ya. Udah? Sudah disepakatin? Oke, kalau sudah silakan berpindah. Yang albino di sebelah kirinya Bu Dini, yang buta warna di tengah, yang sindrom Down di. Yuk berdiri. Ayo berdiri. Sudah? Sudah? Sip. Kamu apa Golian? Buta warna. Nanti di tengah A atau B? A di depan. Di sini. Ya, ada AB-AB. Kalau sudah, perhatikan semuanya. Perhatikan, silakan kertasnya diambil di depan ya. Spidol dan perekatnya juga. Saya ambil albino B ya, Bu. Ya. Sorry. Satu aja ininya. Nah, ini ada 2. Oh, sekali. Satu aja. Oh, makasih ya, Bu. Bisa atur mejanya.
It's okay. Udah? Kalian albino ya? Iya. Jangan udah diambil. Ini yang A atau yang B? Kalian belum ambil berarti yang A. Ambil di depan ya. Ditempel pakai itu aja. Ini mejanya kurang. Sini. Ini mejanya jadiin satu supaya bisa direkatkan biar lebih cepat. Kayaknya harus 4 meja ya biar leluasa. Kamu ngerti 4 meja tidak? Kayaknya pakai 4 meja. Ini nih bisa dipinjam. Nggak ditambah mejanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayaknya lebih oke 4 mejanya. Ini kamu keluar dulu. Saya bisa nggak tekuk-tekuk. Kalian yang kesana aja supaya mereka. Awas laptopnya bareng-bareng ya. Majuin lagi Bawin. Hati-hati ada kabel di bawah. Iya silakan. Wah spidolnya pakai yang itu aja deh. Yang seadanya kalian. Ini direkatkan supaya nggak jatuh ya. Sini, ini bisa. Ini kayaknya minta di. Oh ini sudah ya perekatnya. Hati-hati. Kamu kelompok mana Juan? Oh sini. Dilihat ya pertanyaannya ada di Moodle. Ini perekatnya. Ini bisa ditempel jadi nanti kalau memberikan apresiasi ke kelompok lain. Ini perlu karena tidak terlalu merekat gitu. Oke, sambil mengerjakan ya Nana. Hari ini Bu Dini juga akan menilai, perhatikan semuanya. Hari ini Bu Dini juga akan menilai bagaimana kinerja kalian dalam kelompok. Ada pemahaman konsep, analisis kasus, kolaborasi, komunikasi, dan refleksi. Nanti kita akan melakukan window shopping. Bu Dini akan menilai bagaimana peran kalian dalam mencari informasi dan bagikan informasi. Ya, oke silakan. Oke, buta warna. Oh, W-nya iya. Saking namanya buta warna apa nih berarti? Sebagian ya. Buta warna ikut apa? Gen apa? X atau Y? Atau autosom? Genosom yang apa?
Ikut apa? Kan genosom ada dua jenis kan, yang X atau yang Y. Ikut yang mana? X. Dari mama. Albino di mana? Oke. Albino itu ikut gennya apa? Terpaut kelamin atau tidak? Tidak ya, berarti tidak melihat laki-laki atau perempuan ya. Oke. Ya. Ya. Maksudnya dari ini tuh gimana? XNY. Ya, yang anak perempuan buta. Ini ta? Yang kamu tanyakan yang mana? XNY dan XNXB. Loh, ini kan kemarin kan berpasangan, termasuk alel kelamin. Berarti kan kalau ayah itu kan alelnya adalah karena dia kan kelamin, berarti X dan Y. Lalu buta warna itu ikut di gen apa? Gen X kan? Nah, udah paham? Kalau dia perempuan, berarti ada dua kemungkinan sebenarnya, homozigot atau heterozigot. Kalau homozigot, dua-duanya gen ini mengandung buta warna. Kalau heterozigot hanya satu saja. Atau normal. Kalau normal berarti ada gen apa? Kok nggak ada? Nggak ada. Iya, ya toh. Nanti Bu Dini kesini lagi tanya Angga lagi nih ya. Ya, oke, thank you. Bagaimana albino? Setiap berapa kelahiran ada yang albino? Coba dilihat dulu, ada berapa kelahiran? Masa kelahiran seperempat? Chance-nya berapa kemungkinannya? Dari berapa kelahiran gitu? Ada nggak? Soalnya apa? Nah, genotipnya udah ya. Siapa yang albino? Anaknya yang albino. Soalnya apa? Coba lihat di atas. Nah, bagaimana dalam sebuah keluarga ya ibu berkulit normal, tapi kok punya anak laki-laki albino? Albino itu dominan atau resesif? Sudah ada clue-nya itu loh, dibaca yuk. Albino dominan atau resesif? Resesif, sehingga simbolnya besar atau kecil? Kecil. Bagaimana genotipe ayah dan ibu anak tersebut? Genotipnya ayahnya bagaimana? A besar, A kecil. Ibunya? A besar, A kecil. A besar, A kecil itu berarti normal atau tidak? Normal kan? Ayah ibunya normal kan? Sama A besar, A kecil. Kemungkinan anaknya jadi keluarnya pas dia jadinya albino. Nanti Bu Dini kesini lagi ya. Buta warna. Ya, Ibu. Buta warna dibawa oleh gen apa? Gen kromosom apa? Kromosom X. Ya. Kalau ibunya tidak buta warna, anak laki-laki buta warna, berarti gen ibunya apa? X. Kalau ibu masa XY? XX kan? Tapi gimana? X-nya? X-nya itu karier. Karier, betul. Karier ya. Betul.
Awas hati-hati. Oke. Sekarang apa nih? Sindrom Down ya kalian ya? Bagaimana genotipe sindrom Down-nya? Kalau kondisi normal pada perempuan itu Heeh. 46x6, Terus? laki-laki 46x6. Kondisi Down syndrome yang perempuan itu 47x6. Terus sebenarnya itu kalau laki-laki 47x6 terus Baik. Kalau pada perempuan berarti dia kelebihan kromosom apa itu? Di kromosom nomor berapa? 21 ya. Apa dampaknya sindrom Down? dampaknya sindrom Down belum ini, tapi kalau dari yang kita tahu Bu, Ya. dampaknya tuh adalah dari fisiknya. Gimana? Dari fisiknya tuh bisa kita lihat kelopak matanya tuh ganda. Itu terus ciri-cirinya tuh tangan kelopak tangannya tuh kecil. Itu dari fisik yang kita tahu. Ya. Dan hampir semua sama dan lain-lain. Oke. Bisa penyakit jantung bawaannya. Apakah laki-laki dan perempuan sindrom Down itu bisa melahirkan keturunan? Bisa yang cewek. Bisa yang cewek ya. Kalau untuk cowok itu sama sekali tidak sebut. Tidak bisa. Kalau cewek. Oke, kalau laki-laki buta warna itu genotipnya apa? Laki-laki buta warna. Laki-laki dulu, laki-laki apa? Apa? Kalau perempuan apa? Perempuan yang penderita buta warna. Enggak, kalau yang ya perempuan penderita buta warna. X Kecil, N kecil. itu dia dominan atau resesif? Dia karena N kecil jadi resesif. Resesif. Tapi karena N kecilnya ada di awal Betul. dan di akhir, jadinya dia itu dominan N kecil, sehingga dia disebutnya Penderita buta warna. Kalau penderita buta warna berarti harus homozigot atau heterozigot pada perempuan? Homozigot atau heterozigot? Kalau XN besar, XN kecil itu homozigot atau heterozigot? Hetero. Betul, betul. Atau sama-sama besar juga homo. Yang menderita buta warna pada perempuan yang mana? Yang sama-sama besar atau sama-sama kecil atau besar kecil? Kalau yang penderita sama-sama kecil. Berarti itu adalah homozigot
Resesif, betul. Ntar Iko. Tinggal cari. Tes ini tuh apa? 10 menit lagi ya. Kalau laki-laki buta warna genotipnya gimana, Kenzi? Mana ya? Kalau laki-laki itu gimana, Gabriel? Laki-laki itu XX atau XY? XY. XY. Kalau buta warna itu dia gennya dominan atau resesif? Resesif. Resesif dong. Dominan. Kalau resesif. Resesif itu baru. Ya, betul. Oke. Berarti gimana tuh? Identifikasi dulu. Bosnya nanti dari Aku di mana berarti? Kenzi, penanganan di bawah. Gimana? Kalau ini jelasin. Penanganan waktu kita tidak kerja. Ya, itu tambah di bawah. Identifikasi aja. Di bawah itu cara mengidentifikasi. Tapi saya ini. Ini apa? Oh ya. Oke lanjut ya. Jadi gimana? Dominan atau resesif? Resesif. Resesif. Iya. Oke. Sabar. Berarti ini tulis dulu. Iya. Ini apa ini? Pembawa sifat atau carrier. Berlanjutan ini. Carrier tuh ibu kan, Bu? Iya. Kariernya berarti ayah apa ibu? Ibu. Kalau ayahnya jadinya apakah ayahnya itu karier? Karier itu artinya apa? Pembawa. Ayah pembawa enggak? Enggak ya, mutlak ya dia ya kalau ayahnya ya. Jadi kalau ayah itu dia pasti mengalami buta Buta warna. Betul. Betul sekali. Oke. Ya, kedua Tir. Diturunkan melalui kromosom X. Sudah. Kemudian yang kedua faktor non genetik. Itu ada yang 3 ya. Ya, yang 3 itu. Non genetik. Yang pertama penyakit mata dalam kurung glaukoma. Gimana tuh tulisannya? Glaukoma. Yes. Koma katarak. Degenerasi. DG. DG. DEGE. Degenerasi makula. Mau? Makula. Makula. Dan retinopati. Dan Retinopati. Pati. Diabetik. Udah. Ya. Yang kedua cedera otak. Gimana, sudah selesai? 4 ibu. Nomor 4 kenapa? Cara itu bagaimana? Jika mereka memiliki 4 anak, berapa peluang muncul anak albino? Karena kalau albino itu berarti gennya gimana? 2 anak albino. Sekarang kan kamu disuruh menghitung dulu dari nomor 1. Genotipnya gimana? Genotipnya itu A besar, A kecil, A besar, A kecil. A besar, A kecil, A besar, A kecil, betul. Karena dia adalah, berarti kalau pembawa itu namanya apa? Karier ya. Gambar persilangannya sudah mana? Coba mau Budini lihat. Oke, sudah kan? Nomor 2 sudah jawab. Nomor 3, hitung kemungkinan genotip dan fenotip keturunan mereka. Nih, albinonya berapa kemungkinannya? 25% dari anaknya. Kalau anaknya 4. Kalau anaknya 4, berarti gimana cara menghitungnya? Ini pakai rumus kayak. Pakai rumus ini, pakai ini. Peluangnya berapa? Oh iya. Kan? Iya. 1/4 dikalikan? 4. Ya udah berapa?
coret-coret satu. Betul? Satu. Apanya yang satu ini Bu? Yang Ya berapa yang anak? Berapa sih? Anaknya Iqbal berapa? Betul. Itu cuma seperempat dikali 4 terus coret 4 coret jadinya satu. langsung nih seperempat. Sudah sampai pertanyaan nomor berapa? Sudah dijawab kasusnya? Tinggal nomor 3 aja kan? Tinggal nomor 3. Tadi dari berapa kelahiran? Albino? Sudah dicari pertanyaannya Bu Dini tadi? Tambah. Sudah ada yang ketemu? Satu banding 4 kelahiran. Yakin? Coba lihat rasionya berapa? Ya, satu dari. Kalau 1 dibanding 4 tuh berarti kan gini. Kalau 4 anak, satunya albino. 4 anak, satunya albino gitu kan? Apa iya? Lah kalau gitu cari berapa? Itu kan artinya. Betul ya? Sudah selesai? Sudah, oke. Silakan kalau yang sudah selesai bisa dilihat lagi, di review, disepakati. Nanti siapa yang putar, siapa yang stay, giliran nanti ya. Oke. 5 menit lagi ya. Selesai? Ada yang terbang tuh. Ibu, terus kalau misalnya orang tuanya tuh normal dua-dua, Bisa nggak orang bisa? ya, maksudnya adik saya kan Down syndrome, terus ibu saya itu orang tuanya normal. Normal. Itu kenapa bisa bukan? Itu kenapa bisa jadi? Ayo, kenapa? Penyebabnya enggak dari trisomi 21 karena non disjunction, jadi ketika pembelahan Pelan-pelan ngomongnya. Disjunction. Junction. Gagal. Ingat nggak Bu Dini kemarin jelasin yang waktu meiosis? ya Ya. Nah itu dia gagal berpisah. ya bisa. Terus yang kalau pokoknya ada 3 di penyebabnya. Mosaik DS. Kalau itu dia itu hanya menempel lain. Kalau yang ini yang dia pembawa. Ya kemungkinannya kalau orang tuanya normal kan Ini 90% gagal berpisah. paling umum. Laki-laki atau perempuan saudaranya? Perempuan. Soalnya mamanya dia, saya itu, iya dia hamil lagi, di umur Biasanya kalau 14 atau 21. Resikonya semakin tinggi ya. Biasanya karena ini sibuk, karena biasanya umurnya 35 tahun ke atas baru hamil. Ya. hamil lagi tante. Nikah lagi ya. Ya, betul. Tapi adiknya dia, adik yang cewek ini, adiknya yang itu sebelum ini, punya adik lagi, adiknya normal. Normal. Boleh oke-oke. Kan itu memang tidak direncanakan, banyak faktor ya. Lingkungan, genetik ketemu lah. Masih Bu. Yuk, diselesaikan? Sudah semua? Oke. Terakhir ya, sebelum kita
Berkunjung, betul. Melakukan window shopping. Bertukar informasi. Supaya makin mantap infonya. Gimana tadi sudah diketahui? Dari berapa kelahiran? Ada berapa Down syndrome? Ya, sorry. Albino ya kelompok kalian. Ada nggak? Dari berapa kelahiran akan muncul albino itu berapa? 1 banding berapa? 1 banding 4 tuh berarti teman kalian ada yang albino loh di sini ya kan? Coba dicari dulu. 1 dari berapa? 1 banding berapa? Ayo cari. Jadi albino. Udah. Semuanya sudah dijawab? Kurang 1. Gimana? Semua albino. Gimana Erlangga? Sudah bisa belum? Ini Bu, ngapalin tes-tesnya itu loh, PCR itu kan kayak pola-pola, Terus? pola angka itu. Terus kalau tes ambon itu menyusun keping warna gitu. Oh iya betul. Untuk tes buta warna ya ini ya? Terus kalau anomaloskop ini menyocokkan 2 warna, cahaya warna sehingga tampak sama gitu. Oke. Terus yang terakhir itu tes warna gitu. Itu mirip PCR, cuma dilakukan di layar komputer. Oke. Itu tes buta warnanya ya. Kalau yang endo cowok kayaknya udah ya. 2 menit. Kalau laki-laki bisa nggak karier buta warna? Kalau gitu sebutannya apa kalau laki-laki? Hah? Kalau dalam hal ini buta warnanya pasti atau tidak pasti kalau laki-laki buta warnanya? Hah? Kalau laki-laki, kalau buta warna itu ada nggak laki-laki yang karier hanya membawakan saja? Yes. Tidak. Gimana? Lagi sifatnya tetap. Maksudnya? Maksudnya gimana ya? Kalau gennya laki-laki itu gimana sih? Kan XY toh. Yes. Buta warna itu di gen apa? X. Kalau laki-laki buta warna itu berarti dia langsung buta warna kan? Kalau perempuan bisa karier kan? Bisa karier, Tapi. bisa normal, tidak buta warna sama sekali, bisa buta warna. Lebih banyak kemungkinan apa? Laki-laki atau perempuan yang buta warna? Laki-laki, karena laki-laki kalau buta warna pasti buta warna kan? Oke, sudah semuanya diselesaikan? Oke, persiapan. Perhatikan semuanya anak-anak. Kenzi,
Kalian perhatikan semuanya. Kita sekarang masuk ke dalam sesi window shopping. Ya. Dalam window shopping ini kamu punya peran, kamu sebagai penjual atau pembeli. Nanti kita gantian. Ada 3 sesi, ya. Yang A akan berputar di A. Nomor 1 mana nomor 1? Sini ya. Nomor 1 akan belanja ke nomor 2. Nomor 2 belanja ke nomor 3. Nomor 3 belanja informasi ke nomor 1. Ya. Itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua, nomor 1 akan belanja ke nomor 3. Nomor 3 ke nomor 2. Nomor 2 ke nomor 1. Ya. Hanya ada 2 sesi. Silakan dibagi siapa yang mau menjadi penjualnya dulu dan menjadi pembeli. Oke? Tentukan dulu kan sih. Sama cuman ke B. Yang pergi ya boleh 3. Sudah ditentukan? Siapa yang penjual, siapa yang pembeli? Pembeli. Penjual pembelinya sudah ditentukan? Sudah. Penjual pembelinya sudah ditentukan? Hey. Apa? Kita kan sesi yang B. Ya. Dua bisa A cleaning dulu. Ya, kita akan saling menunggu. Coba Bu Dini hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak usah. Kalian kan kelilingnya sama B. Kamu nomor berapa? 1 kan? 1 ke 2. Kamu geser. 2 ke 3, 3 ke 1. Oke? Baik, sudah siap. Tunggu dulu. Sebentar. Perhatikan, jangan lupa membawa papan apresiasi. Ya, post-it-nya dibawa, ditempel pakai isolasi kertas kalau dia nggak tahan. Berikan penghargaan berapa nilai teman yang menjelaskan kepada kamu. Rating 1 sampai 5 ya. Atau boleh dalam kata-kata dan deskripsi. Bisa kita mulai sekarang? Window shop ya. Keseluruhannya. Sudah siap? Oke, sekarang kita mulai window shopping sesi yang pertama. Oke, silakan. Silakan. Oke, siapa yang menjelaskan ini? Dimana di sini kita taruh X dengan N besar dan X dengan N kecil itu dari ibunya yang dia tuh pembawa. Lalu di sini itu ada X besar, X N besar dan Y itu dari ayahnya, karena ayahnya tuh di sini dituliskan bahwa dia itu normal, berarti dia tidak mengalami buta warna. Lalu di sini menghasilkan 4 anak. Ya, 4 anak itu ada
X, N besar itu berarti perempuan normal. Lalu di sini ada X, N besar, X kecil itu adalah perempuan kaya. Terus di sini X dengan N besar, Y itu adalah laki-laki normal. Terus X dengan N kecil dan Y itu adalah laki-laki buta warna. Nah, di sini nomor 3 itu jelaskan tak genotipnya apa? Kan genotipnya itu ada XN besar sama XN kecil dan cuma tadi dijelaskan sama Cika bahwa yang N besar itu membawa gen normal dan yang kecil itu membawa gen buta warna. Nah, terus fenotipnya itu seperti tadi gen normal sama gen buta warna seperti tadi dipaparkan di sini. Ya, yang nomor 4 menjawab kasus di mana jika orang tua ini memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak kan di sini kan hasilnya tadi ada yang perempuan normal, perempuan karier, laki-laki normal, sama laki-laki buta. Lalu sederhananya kalau misalkan dari 4 anak ini yang pasti dia dapat 50% atau 2 orang diantaranya itu normal, itu laki-laki sama perempuan. Lalu 1 perempuan itu karier, banyak berarti 25%. Terus 25% lagi itu buta warna. Tapi kan yang ditanyakan hanya anak laki-lakinya. Jadinya dari 2 anak laki-laki ini salah 50-50 sih. 50%-nya itu pasti normal, tapi 50%-nya pasti buta warna. Jadi menjawab bahwa 1 dari 2 orang itu pasti terjangkit atau terkena buta warna. Terus ini nomor ada dampak dari buta warna ya. Teman-teman bisa baca sendiri di situ ada dampak banget. Yes. Jadi yang penting kita bisa dapat buta warna. Nah, intinya Jadi itu total perempuannya berapa? Ya. Bos. jadi pas itu ada kesempatan. Harapan hidup buat itu jadi rentan. Oke. 1 menit silakan memberikan apresiasi. Kita mau tukar ke sesi yang kedua. Silakan ditempel dulu apresiasinya. Gantian penjual dan pembelinya, kita masuk sesi yang kedua. Silakan.
Kalian di kelompok sih. Kamu ke kelompok mana? Sini. Iya. Ada tiga. Sekarang tukar peran. Juan. Kenapa? Karena biasanya dia tuh hamil ketika usianya tuh udah berumur. Jadi di atas 35 tahun. Nah, itu sendiri. Yang kedua ini ada yang namanya tuh mosaik DS. Ini tuh presentasi kasusnya tuh 1 sampai 20% kasus. Penyebabnya tuh karena beberapa sel tuh punya 47 kromosom, sisanya 46-nya tuh normal. Jadi campuran. Ada yang 46 kromosom, ada yang 46 normal. Kalau misalnya modifikasi itu terjadi karena pengalihan adalah meiosis, kromosom daun sindrom ini jadi karena kesalahan pembelahan meiosis. Dan yang kedua ini adalah transformasi daun sindrom. Nah, jadi ini tuh bukan kayak daun sindrom biasanya, bukan tapi ada bagian dari kromosom yang menempel pada kromosom lain. Yes. It's okay. Jadi dia kelihatan rambutnya berapa nih dalam keadaan itu kalau yang tektor itu lebih tinggi, jadi dia kalau di mana itu yang kan kalau yang ada ini dia pakai alat lebih dekat lagi dari ini. Jadi dari kasus ini kita tuh belajar untuk
perbedaan itu bukan alasan untuk mengusirkan, melainkan kesempatan untuk belajar, menerima, menghargai, dan juga hidup berdampingan dengan Terus kira-kira albino ini secara garis besarnya apa? Terus karena apa? Tadi kan dari awal nih langsung ke genetik nih. Jadi albino ini masuk ke dalam autosomal tertubuh. Karena itu tidak bisa selain sendiri tapi Oke. Kenapa ada yang orang yang berkulit putih kenapa ada orang yang berkulit hitam? Apa perbedaannya? Apa? Setahu saya itu yang berkulit putih sekali sama yang berkulit hitam sekali. Ini hitam sekali itu hyperpigmentation lah. kayaknya beda kalau mau dihitungnya karena dia genotipnya udah beda. Ini kan normal tapi beda kan. Mungkin kalau penambahan itu beda lagi. Jadi kami baru jelas. Yang paling sama albino aja. Yang menyebabkan dia albino apa? Dari sifat ayah dan ibu ya. Betul. Jadi jawabannya adalah karena Gennya gen, betul. Jadi memang sudah ada gen yang membawa sifat ya resesif. Gennya sifatnya resesif albino. Berarti yang resesif ini bisa dua-duanya, Bu? Bisa. Contohnya kalau resesif, misalnya orang albino, itu berarti gennya apa? AA, besar, kecil semua kan berarti. Jadi kalau orang albino, gennya itu kan A kecil. Apakah bisa menikah? Bisa. Kalau menikah dengan orang normal, gennya A besar, anaknya ada yang albino enggak? Anaknya? Kenapa? Karena dominan, karena karier kan? Gitu loh. Jadi mungkin kita ini bisa jadi membawa sifat yang nampaknya normal, ini membawa sifat albino. Kalau ada keturunan yang memang apa sih penyebab albino? Apa penyebab albino? Nah, penyebabnya apa? Kenapa orang punya gen A besar, A kecil? Karena adanya mutasi. Maksudnya mutasi karena apa? Hah? Mutasi karena apa? Ya, mutasi itu kan kita belum tahu penyebab pastinya. Oke. Sesinya selesai. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke. Sudah kembali ke kelompok masing-masing? Sudah? Sekarang kalau sudah kembali silakan duduk semuanya. Silakan membagikan ke kelompok kalian. 2 menit ya, cukup ya? Yo, silakan bagikan hasil pengetahuannya.
Macam 40 tahun. Sudah dibagikan ya? Pengetahuannya ke temannya. Apa tadi saling sharing? Bagikan pengetahuannya ke temannya sudah? Saling sharing? Oke. Kalau menikah sama kartu namanya sindrom. Sudah? Jadi kalau misalnya nih, dia punya anak perempuan, tapi dia nanti kan karena dia dari dia sama ada cowoknya jadi karena kalau anaknya laki itu Oke. Silakan duduk, cari tempat duduk semuanya. Kita masuk ke bagian akhir ya. Cari yang ada papan supaya bisa lihat pertanyaannya. Awas, awas. Ya, Spiderman. Hati-hati Spiderman. Cari tempat duduk. Di belakang, di belakang. Oke. Anak, kita akan masuk ke refleksi. Saya mau kelompok yang tengah. Apa kesamaan dari kasus yang kalian temui? Kesamaannya apa? Ya, silakan. Penyakitnya disebabkan oleh genetik, ya. Dan yang pasti diturunkan, ya, dari ayah ibu gitu. Bagaimana pemahaman ini bisa membantu kalian membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab di masa depan? Ada yang mau membagikan? Tiara? Ya, silakan. Untuk dari kasus kami ini, mungkin dari Down syndrome sendiri ya. Dan kami ini kan faktor resiko yang paling jelasnya itu karena hamil di masa tua. Jadi kemungkinan besar ibu-ibu yang hamil ketika umurnya tua di atas 35 tahun itu anaknya bisa menderita Down syndrome karena terjadi kesalahan pembelahan meiosis, apalagi di usia yang sudah lanjut itu. Jadi mungkin teman-teman mungkin untuk kedepannya jika teman-teman cewek mau punya anak ya pikir-pikir lagi, jangan sampai ketuaan akhirnya gitu. Bukan berarti kita tidak mau menerima anak-anak Down syndrome ya teman-teman, tapi ini mencegah aja karena sebetulnya anak-anak Down syndrome itu perlu perhatian yang khusus seperti itu. Oke, mantap ya. Ada lagi? Membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab di masa depan ada? Yang mau membagikan? Dari Tiara saja, yang lain? Silakan. Dari Yohana? Gimana kelompok kalian menanggapi tadi? Permasalahannya apa? Albino ya? Ah, gimana kalau albino? Ya, yang keras Yohana. Ya. Ha-ha.
Apa? Bu Nini nggak denger apa yang keras teman-teman? Iya ya. Ya silakan, Rizka. Yang lain berarti kan? Lebih pintar ya milih pasangan. Tadi tuh kalau dari sisi ini mungkin bisa sebelum menikah tuh kita adain kayak pemeriksaan dulu di dokter untuk ngecek ada penyakit bawaan. Oke. Cek dulu ya. Berikutnya. Sekarang kembali dari saya. Terima kasih tadi semuanya sudah terlibat dalam kelompok. Itu kita akan tetap tingkatkan, tetap kita pertahankan. Lalu berikutnya, ada nggak umpan balik dari kalian untuk pembelajaran hari ini? Gimana pembelajaran hari ini? Seru, enak ya. Nanti bisa diulang lagi ya. Kita mau saling berbelanja. Oke, simpulan. Simpulan kalian dapat pembelajaran apa hari ini? Michiko? Simpulannya yang bisa saya ambil itu dari semuanya adalah semua anak-anak yang lahir dari manapun itu anak-anak yang istimewa. Jadi bagaimanapun mereka, bagaimanapun kondisinya mereka, atau apapun yang mereka bawa, itu harus tetap menghargai dan tetap sayang. Oke, mantap ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang kita dapat dari hari ini, Kenzi? Kamu dapat apa hari ini? Apa Kenzi? Jadi yang saya dapat hari ini adalah kita harus lebih menjaga diri. Menjaga diri. Kayak di tata warna tadi kan penyebab genetik utamanya adalah overdose obat-obatan dan cedera syaraf. Iya, kita harus care tentang diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah tahu kalau misalkan itu obat yang berisiko bagi kesehatan mata kita, ya sebaiknya dihindari. Ya sebaiknya datang ke dokter saja. Habis itu cedera pada mata itu terjadi pada retina. Itu bisa disebabkan karena terlalu sering menggunakan gadget. Jadi kita harus mengurangi penggunaan gadget ya Kenzi. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih. Pertemuan berikutnya kita langsung akan bahas soal persiapan untuk ulangan kita ya. Terima kasih pembelajaran hari ini anak-anak. Boleh disiapkan dulu. Silakan. Selamat pagi. Minta tolong ininya saya foto dulu ya. Di stay aja dibuka dulu. Bu Dini mau stay. Boleh lah sama kalian. Foto-foto kelompok. Satu. Udah belum? Satu, dua, tiga. Oh, belum. 1, 2, 3. Oke. Ini kelompoknya mana nih? Gak ada nih.